Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Teman-teman, dalam keseharian kita, terkadang kita sudah mencoba beberapa usaha yang kita geluti, tetapi hasilnya itu tidak maksimal. Segala upaya, strategi, dan teknik marketing yang kita gunakan, tetapi usaha itu belum maksimal. Mulai dari berpindah lokasi, berpindah tempat, atau berganti produk, tapi usaha itu belum jadi-jadi juga. Nah, teman-teman, saya mau sharingkan satu hal bahwa ketika usaha yang kita geluti ini sudah kita maksimalkan, sudah konsisten, sudah fokus, tetapi belum mencapai pada puncaknya, maka kembali ke diri kita. Apa yang salah dengan diri kita? Karena strategi dan tools yang harusnya kita jalani ini sudah benar, tapi nggak naik-naik bisnisnya. Nah, ternyata teman-teman kita harus kembali ke diri kita. Mungkin kita terlalu banyak kesalahan-kesalahan, terlalu banyak dosa yang pernah kita lakukan, sehingga itu yang membuat rezeki kita terhambat. Mungkin kita punya salah dengan orang tua kita yang tanpa sengaja itu melukai perasaannya, sehingga dosa tersebutlah yang menjadi penghalang untuk lancarnya rezeki kita. Karena teman-teman, kalau misalnya rezeki ini harus berpihak kepada seseorang, tidak rata seperti itu, tentu ada ketidakadilan yang terjadi pada kita. Nah, tetapi bahwa ketika misalnya penghalangnya itu adalah dosa, berarti kitanya yang harus mengoreksi diri sendiri. Kalau misalnya itu penyebabnya misal dengan dosa kepada orang tua kita, ya tentu kita harus datang ke orang tua kita, atau tentu kita harus memohon maaf ke orang tua kita. Tetapi bila kesalahannya itu melanggar aturan-aturan, hukum-hukum yang dilarang oleh Allah, maka tentu kita harus memohon pengampunan. Maka tentu kita harus membaca istighfar. Maka tentu kita harus membayar kafaroh atau hukuman dari apa yang pernah kita perbuat itu. Teman-teman, di dalam hadis banyak menceritakan bahwa ketika kita beristighfar dengan khusyuk, dengan betul-betul memohon pengampunan, maka akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasibu. Artinya akan diberikan rezeki yang dia sendiri tidak menyangka datangnya rezeki itu. Nah, teman-teman, memohon pengampunan ini tentu dilakukan dengan hati yang betul-betul berpasrah. Taubatun nasuha, bertaubat secara bersungguh-sungguh dan konsisten untuk tidak mengulangi. Jadi banyak orang yang bertobat itu bertobatnya tobal-tobal sambal, tobat-tobat sambal, sebentar bertobat nanti melakukan lagi. Tapi kalau ingin rezeki Anda lancar, tidak ada penghalangnya, maka lakukan taubatan nasuha itu. Memohon pengampunan, membaca istighfar secara konsisten, dan berjanji atau berupaya untuk tidak mengulanginya. Nah, cukup banyak dari teman-teman saya yang sudah mempraktekkan itu, di mana pada usahanya terjadi stagnan, terjadi tidak berkembang. Dia mengoreksi dirinya. Apa yang salah dengan diri saya?
Apa yang salah dengan keluarga saya? Kenapa usaha ini sudah maksimal kita kerjakan, sudah semua strategi kita gunakan, tetapi tidak naik-naik juga, tidak berkembang juga bisnisnya. Nah, dia mengarah ke dirinya, oh yang salah ini bukan strateginya, yang salah ini bukan model bisnisnya, tapi yang salah ini karena seseorang hamba ini memiliki banyak dosa. Inilah yang menjadi penghalang, menjadi penghambat dari kelancaran rezekinya. Teman-teman semuanya, ketika hidup kita ini itu dosanya sedikit, karena ya untuk manusiawi ini ya jarang juga manusia yang tidak ada dosanya. Mungkin hanya level-level para nabi yang sudah diampuni dosanya. Tapi kalau manusia biasa itu pasti memiliki dosa. Tetapi hamba yang baik itu adalah hamba yang mengingat dosanya dan memohon ampunkan dosanya. Nah, itu artinya setelah itu terjadi, hatinya menjadi tenang, pikirannya menjadi tenang. Di situ mulai terbuka cara atau strategi-strategi baru untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Teman-teman, kalau teman-teman meyakini bahwa istighfar itu bisa mendatangkan rezeki yang datangnya kita tidak sangka-sangka, maka coba lakukan itu secara konsisten. Misalnya mengamalkan 500 istighfar, bacaan istighfar dibarengi dengan kesungguhan hati, dibarengi dengan permohonan ampun, 500 kali saja dalam satu hari satu malam. Nanti akan terbuka itu peluang-peluang baru, lakukan secara konsisten setiap hari, 1 minggu, 1 bulan, berapa atau 1 tahun. Coba dirutinkan itu. Dirutinkan, dibaca, diresapi bersungguh-sungguh, maka keajaiban pasti akan terjadi. Teman-teman pasti akan melihat perubahan yang drastis, teman-teman pasti akan melihat keajaiban-keajaiban terjadi yang teman-teman sendiri tidak tahu bagaimana wujud dari terjadinya. Artinya langsung ujuk-ujuk datang rezeki, datang peluang, datang terbuka market yang besar. Karena apa? Karena ketika hati kita sudah damai, pikiran kita sudah positif, keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Allah ini meningkat, maka disitulah energi positif mulai mengarah kepada Anda. Disitulah frekuensi-frekuensi positif, frekuensi rezeki, frekuensi kebahagiaan sudah mengarah kepada Anda. Artinya dengan begitu, maka peluang-peluang pasti akan ikut turut serta. Nah, artinya kebahagiaan, keberuntungan, kekayaan, itu semua akan menghampiri Anda secara perlahan. Teman-teman, hidup ini kan kita hadir di bumi ini tidak ujuk-ujuk. Ada Sang Pencipta kita yang menghidupkan dan mematikan. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini sudah dijamin semua rezekinya, tentu iya. Tetapi bahwa besar kecilnya itu ditentukan oleh diri Anda sendiri. Kalau Anda punya ilmunya, punya strateginya, pasti akan lebih dibanding yang tidak punya ilmu. Kalau Anda istighfarnya banyak, sholat sunnahnya banyak, sedekahnya banyak, pasti rezeki Anda akan lebih banyak dibanding yang tidak melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, artinya kalau Anda mau hidupnya berlebih, maka lakukan pula yang berlebih. Memancing itu semakin besar umpannya, maka semakin besar pula ikan yang akan didapatkannya. Tapi sebaliknya kalau kecil umpannya itu, maka kecil juga ikannya yang akan didapatkan. Itu artinya bahwa hal-hal yang sekiranya bisa menghambat rezeki kita, kita upayakan untuk seminimalisir untuk kita lakukan setiap harinya.
Sebaliknya, hal-hal yang bisa melancarkan rezeki kita, itu yang kita perbanyak, itu yang kita persungguh, sehingga keberkahan hidup bisa kita rasakan. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.